bagaimana gitu ya, kita akan coba juga menanyakan Mm-mm. kepada ustadz gitu, bahwa seperti di sini di gambar ini, bahwa meniti jejak radikalisme berkedok hijrah di kalangan remaja gitu kan. Ya, Ya, gimana pendapat dan pandangan Ustaz? baik. Tadi di awal saya memberikan satu ibarat tentang seseorang yang dalam kehausan yang luar biasa. Kita saja kalau mendapati kondisi yang haus, dahaga teramat sangat, maka yang terjadi adalah kepanikan di pikiran. Apapun yang ada di depan mata, itu bisa menjadi jawaban, maka akan disikat, akan diambil. Termasuk fenomena hari ini tentang radikalisme seringkali menyusup nih ke anak muda. Karena mereka tahu anak muda itu punya labilitasnya tinggi. Hari ini A, jangankan nunggu besok. Beberapa menit kemudian udah B, gitu ya. Sehingga labilitas ini yang dimanfaatkan. Mereka masuk, bahkan beberapa informasi yang masuk ke perguruan tinggi, ke lingkungan-lingkungan kampus, bahkan sampai masuk ke anak-anak yang di usia baru menginjak remaja, sekitar 15 tahunan. Nah, fenomena yang terjadi tentang radikalisme, saya seringkali berbicara ke anak muda itu yang pertama. Saat di kajian, saya sering bilang gini, andai hari ini dirimu belum merasakan tepat mendapati seseorang yang mendampingi dalam hijrah, maka mintalah sama Allah. Minta dipertemukan dengan guru pembimbing. Kenapa saya menyatakan gitu? Karena dengan anak muda itu memang mudah-mudah susah dan susah-susah mudah gitu ya, susah gampang. Artinya, saya mengatakan seperti itu karena apabila saya menyatakan dan mendeklarasikan bahwa diri saya siap mendampingi, kesan di anak muda itu akan beda. Sehingga saya selalu memasrahkan kepada mereka, andai tidak cocok denganku, maka pintalah di dalam doamu untuk mendapati seseorang yang mengiringimu, membimbingmu menuju jalan yang jauh lebih baik. Artinya saya di sana membuka lebar gitu, membuka lebar peluangnya. Bahkan di setiap kajian saya seringkali menyatakan gini, pengajian itu jangan malam Sabtu saja. Anda di kampungmu ada pengajian, ikuti saja pengajian. Untuk menambah hazanah keislaman, untuk menambah wawasan. Dan di balik itu, tetaplah berdoa. Anda belum bisa mendapati pembimbing, mintalah sama Allah tentang bimbingan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang legalitas pembimbing. Ini yang penting. Kenapa masalah legalitas? Karena yang namanya legalitas itu akan berhubungan dengan kelancaran proses. Berhasil atau tidaknya. Nah, itu. Seperti kita ketahui tentang produk yang punya legal standing dengan produk yang ilegal. Yang ilegal, ia akan sembunyi-sembunyi bertransaksi, bersembunyi-sembunyi melobi. Tapi ketika punya legalitas yang jelas, kita bisa muncul ke permukaan. Sehingga ketika seseorang di dalam berhijrah merasa cocok dan tidak cocok, maka lihatlah tentang legalitas itu. Maksud legalitas di sini atau lisensi yang dimaksudkan kalau dalam produk, kriteria, kalau di gitu dalam agama ya. Yang pertama tentang sana sampai enggak nih, dia punya guru nggak sih gitu. Lihat profil gurunya seperti apa, dia posisi seperti apa. Apakah yang kita hadapi ini adalah seorang khodim, seorang pelayan ulama? Ikuti. Gitu. Tapi apabila dia tidak berguru kepada gurunya, ya dirimu akan terputus sampai sana. Gitu. Tapi ketika gurumu yang boleh jadi dia seorang khodim, seorang pelayan ulama, dia akan tersambung kepada gurunya. Yang sudah barang tentu gurunya akan tersambung lagi pada guru yang lainnya sampai pada akhirnya ke hadratu baginda Rasulullah SAW.